Polemik dugaan pelanggaran hak cipta lagu di antara kata yang melibatkan musisi senior Faris RM dengan penyanyi muda Syahrafi belakangan ini makin panas. Jika sebelumnya Syahrafi yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya, kali ini giliran Syahrafi yang resmi mengambil langkah hukum melaporkan balik Faris RM ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Syahrafi merasa keberatan atas tuduhan yang disangkakan Faris RM mengenai dugaan pelanggaran hak cipta. Melalui kuasa hukumnya, Elsyah Syarif menuding Faris RM salah alamat jika melaporkan kliennya ke Polda Metro Jaya. Seharusnya yang bertanggung jawab ialah sosok berinisial R, N, yang merupakan manajemen Syahrafi. Namun kenapa justru Syahrafi yang harus menjadi korban? Sebelum adanya problem hukum yang Mas FRM alami, ya itu lancar-lancar aja sih. Dan datang ke aku sempat datang tahanan. Waktu itu, aku sempat datang ngunjungin. Dan waktu itu pun kita semua masih baik-baik aja. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dan memang ya yang kita tadi mau tekankan juga, memang ini tuh semua perizinan, semua ya hak masalah publishing itu memang ada di bawah Pak SN sebagai yang punya proyek album 45 tahun berkarya. Kita juga sangat keberatan ya dengan kata-kata menyebut nama lengkap dan dengan hal-hal yang seolah-olah tidak punya etika dan segalanya. Dengan berarti kan pencemaran nama baik, di mana klien kami itu sudah membuat image yang positif untuk hasil karyanya. Dengan pemberitaan itu sangat menjatuhkan harkat martabat dan juga kepercayaan publik kepada klien kami yang telah berjuang 11 tahun untuk membuat satu image dan branding atas dirinya. Dan akhirnya karena nggak ada jalan keluar, jika sebagai pengalaman kita yang terdahulu, kita hubungi lawyernya pun tidak tanggap. Padahal dia membuat soprasi, kan kita undang untuk melakukan pertemuan, tapi tidak tanggap. Membuat laporan polisi, berarti kan sudah masuk di proses hukum. Kenapa mesti membuat berita-berita yang tidak sesuai? Nah, untuk itu kami sudah membuat juga laporan di Polda Metro Jaya. Pasalnya pencemaran nama baik, yaitu pasal 33 Undang-Undang 1 tahun 2023 dan atau pasal 434 KUHP yang terjadi di Grafika nomor 33 RP 003 RW 002 titik koordinat G28987 188 694 1528 106 77 17 50 225 18546 Lebak Bulus Cilandak, Kota Jakarta Selatan. Jadi kan kelihatan sekali ya bahwa bilangnya nggak minta izin, terus nyatut aja lagunya dan rupa dan tidak ada etika, kan bisa lihat sendiri. Karena itu tolong itu diputar supaya ingat tuh, mungkin dia lupa tuh. Jadi nggak demikian, dia bermasalah dengan SN. Kenapa yang ditembak klien kami yang secara santun, secara sesama pencipta lagu saling menghormati. Kenapa ini tidak menghormati, padahal sebetulnya tujuannya kepada orang lain? Kenapa baru pencipta lagu yang muda yang harusnya kita dukung, kita support supaya lebih berkembang? Kan ini anak muda masih di bawah 30 tahun, ya kan? Harusnya kita dukung, malah dijatuhkan image-nya tidak baik. Klien kami tidak pernah menyanyikan lagu orang lain, nggak pernah. Selalu lagunya sendiri, karena lagunya sendiri udah keren. Ngapain pakai lagu orang lain? Apalagi lagu-lagu udah lawas. Tapi permintaan dari produser, dari SN ini
Dan di mana setelah ada permasalahan ini pun saya juga udah undang tanggung jawabnya gimana, kenapa kita disomasi. Nah dia bilang udah tanggung jawab kami sendiri, sesuai dengan perjanjian kan kami yang bertanggung jawab SN. Kenapa tembaknya bukan ke SN, kenapa tembaknya ke kami, itu kami keberatan sekali karena itu kita proses hukum. Tuduhan Faris RM terhadap penyanyi muda berbakat Syahrafi mengenai dugaan pelanggaran hak cipta mendapat tanggapan keras dari Elsya Syarif. Tuduhan Faris RM telah menjatuhkan dan mencoreng image Syahrafi yang sedang meniti karirnya di ranah hiburan. Dugaan pelanggaran etika terkait hak cipta lagu di antara kata tidak sesederhana yang disampaikan Faris RM dalam berbagai kesempatan. Dalam polemik ini, nama RN yang mendorong Syahrafi menyanyikan lagu ciptaan Faris RM justru tidak dipermasalahkan, padahal dialah yang seharusnya tanggung jawab. Lantas seperti apa duduk permasalahan yang sebenarnya, hingga Faris RM begitu geram dan memutuskan menempuh jalur hukum? Benarkah Syahrafi enggan menanggapi somasi yang dilayangkan pihak Faris RM? Kami ingin menjelaskan bahwa apa yang telah muncul di beberapa media dan sosmed yang mengatakan klinik saya yaitu Syahrafi itu melakukan sesuatu pelanggaran etika ataupun tidak izin membawakan lagu itu tidak benar, apalagi membawakan menyebutkan nama-nama lengkap dari klien kami. Klien kami sangat keberatan karena perbuatan itu tidak benar dan sudah melalui proses hukum di mana RM ini sudah membuat laporan di Polda dan kami sudah membeberkan bahwa laporan terhadap diri klien kami adalah salah alamat, karena hubungan hukum dengan RM ini tidak ada hubungan hukumnya karena kita ada hubungan hukumnya dengan SN. Nah untuk itu kita bisa jelaskan beserta video-video di mana waktu kita mau launching lagu itu sudah izin, sudah ketemu, sudah ada videonya dan setuju dan senang sekali, malah mengajak kerjasama yang lebih lanjut. Nah sekarang adanya keterangan ini sangat berbeda sekali dengan fakta. Kebetulan saya waktu itu dikasih tahu kalau Mas Faris sepertinya ada masalah dengan Pak SN. Masalah, ya beberapa masalah internal lah dengan Pak SN gitu. Akhirnya ya bergulir sampai hari ini. Setelah kita kaji baik dari sisi BAP, baik dari BAP kami pelapor maupun BAP terlapor, dan juga bukti-bukti yang ada, ya saya garis bawahi sekarang, secara kronologis terjadinya peristiwa sampai kami laporkan itu jelas membuktikan pelanggaran serius. Jadi itu makanya tadi Bang Deoli bilang kenapa kita akan lanjut dan akan menjadi tahapnya penyidikan dan nanti akan gelar perkara dan peningkatan status. Sebelum Faris RM melaporkan Syahrafi ke Polda Metro Jaya, santer dikabarkan musisi senior itu sudah 3 kali mengajukan somasi. Namun yang membuat kecewa, tidak satupun somasi yang dilayangkan Faris ditanggapi oleh Syahrafi. Dari situlah Faris RM memilih menempuh jalur hukum atas polemik yang tak kunjung menemukan jalan keluar. Menanggapi tudingan Faris RM, Syahrafi melalui kuasa hukum buka suara dengan membantah semua tuduhan Faris RM mengenai somasi. Kita juga pernah dapat udah lama sekali dapat somasi dari lawyernya RM, ya,
Dan kami sudah membalas untuk kita ketemu apa masalahnya. Tapi ternyata mereka tidak melanjutkan. Kemudian setelah RM dapat masalah hukum, ada dalam tahanan, sempat juga klien saya ketemu. Bagaimana? Coba jelaskan. Iya, jadi yang mau kita luruskan hari ini adalah kalau yang diberitakan kemarin itu di sosial media itu tidak benar. Semua yang saya kerjakan terkait dengan Mas FRM itu kita ada kontrak kerjanya dengan Pak SN sebetulnya. Dan kami juga waktu mendapat somasi dari lawyernya RM, kami mengundang Pak SN. Ini gimana? Ini ada tanggung jawabnya. Terus dia Pak SN mengatakan bahwa ini tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab kita. Memang kita kan nggak tahu apa-apa, kita hanya menggunakan itu supaya tahu bahwa kalau kita tanpa izin, tidak ada etika, ini semuanya ada, bisa di Iya, ini foto aku dengan Mas FRM waktu acara launching lagunya. Ini foto aku dengan Mas FRM waktu acara launching lagunya. Mungkin Kak, boleh dikatasin Kak, biar kelihatan. Tahan Kak, sebentar Kak, di foto dulu. Ya. Oke. Oke. Ini juga ke rumahnya. Ini juga ada video reactionnya Mas FRM. Dia mendengarkan dan mengetahui adanya rekaman lagu ini. Dan sangat senang sekali. Berubahnya itu setelah ada masalah hukum aja pada diri Pak RM. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.